Halo semua, kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membentuk sequence diagram. Tentunya sequence diagram ini salah satu YML juga ya, yang bisa melengkapi model dari perangkat lunak yang kita akan bangun. Nah, sebetulnya kalau kita tarik lagi ke belakang, bahwa kita sudah punya use case diagram, di mana use case diagram itu bercerita tentang fungsi yang harus nantinya dimiliki oleh perangkat lunak yang kita modelkan. Kemudian tentunya sebuah fungsi akan disusun berdasarkan kelas-kelas yang saling berelasi. Nah, itu kita sudah gambarkan juga di kelas diagram. Tapi ada satu lost story di sini. Lost story-nya adalah bagaimana cara antar kelas tersebut saling berkomunikasi atau saling berelasi. Bagaimana pemanggilan metode atau bagaimana cara kerja pemanggilan metode yang ada di dalam si sebuah kelas diagram tersebut. Nah, tentunya sequence diagram hadir untuk melengkapi loss atau plot hole seperti itu. Nah, bagaimana cara menggambarkan sequence diagram? Nah, tentunya sequence diagram itu memiliki notasi tersendiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar sini, ini ada dua simbol atau dua notasi, di mana kalau kita lihat di sini ada A dan B, ini adalah notasi untuk partisipan. Jadi kalau kita sebut ini adalah partisipan. Kemudian di sini ada message. Jadi kalau kita lihat ada message dan di sini adalah signal. Jadi ada macam-macam ya. Nah, cuma nanti message dan signal ini biasanya kita nggak breakdown ya. Kita anggap aja ini adalah sebuah pemanggilan message. Nah, yang kita harus ketahui bahwa sequence diagram itu memiliki cara pembacaan yang mirip dengan kelas diagram. Artinya apa? Saya punya notasi, notasi itu akan memberikan pengaruh kepada kode program yang kita akan bangun. Nah, bagaimana cara bacanya? Maka kita akan coba baca dengan main ice ya, seperti yang saya pernah sebutkan. Jadi kalau kita punya partisipan, partisipan itu nanti bentuknya adalah kelas. Berarti kita sekarang punya dua kelas, ada kelas A dan kelas B. Ya misalkan saya bikinkan sini ada kelas A, tentunya begitu, dan sini ada kelas B. Tentunya dengan atribut dan metode masing-masing. Yang harus kita pahami adalah A, di sini kita lihat garis panahnya, garis panah pemanggilannya adalah dari A ke B, di mana berarti A itu sebagai caller atau pemanggil. Nah, berarti nanti akan ada misalkan sebuah metode, saya bikin saja sini void X yang kita belum tahu apa, isinya juga kita belum tahu. Nah, nanti di void X ini akan memanggil si message 1 ini. Jadi akan ada message 1. Ya, misalkan ada B titik message 1. Seperti itu, titik koma. Artinya yang memanggil adalah si A. Nah, memanggil apa? Memanggil message 1. Message 1 ini biasanya berupa metode yang ada di kelas lain. Nah, berarti nanti di B akan ada kelas namanya message 1. Misal void akan ada metode berupa message 1, void message 1 yang isinya entah apa yang nanti dipanggil ke dalam si A, ke dalam si kelas A ini. Nah, metode pemanggilnya ya nanti kita bisa sesuaikan karena kita tidak menggambarkan hal itu. Itu cara mengartikan si sequence diagram. Nah, sequence diagram dibuat per use case. Makanya di sini saya namakan sequence diagramnya dari use case 1. Sequence diagram diwakili dengan SD ini. SD ini artinya sequence diagram, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diulangi adalah A sebagai pemanggil, B sebagai yang dipanggilnya, berarti dia yang memiliki si message 1 ini. Ini message 1 itu punya dia. Punya si B. Nah, si B ini nantinya metode si message 1 ini akan dipanggil ke dalam si suatu metode yang ada di dalam kelas A. Itu cara bacanya. Nah, selain pemanggilan metode seperti ini, kan kita juga tahu ya bahwa metode itu ada yang sifatnya void, ada yang sifatnya dia akan mereturn suatu tipe data. Nah, kalau kita menggunakan return, maka penggambarannya seperti ini. Berarti nanti misalkan saya punya void, ya kelas dulu ya tentunya, kelas A, seperti itu. Lalu saya punya void X yang saya tidak isi apa. Nah, di sini juga ada kelas B, yang pastinya punya void message 1 ini.
tentunya bukan void ya, tipe data dia misalkan integer, message 1, kemudian dia akan mereturn sesuatu di sini, return, misalkan message di sini, ya saya singkat aja ya, message gitu. Dimana nanti si message ini akan ditangkap di dalam si void X ini. Cara nangkap return tau lah ya, caranya return value ya. Jadi kita simpan dalam suatu variabel, misalkan integer y sama dengan b titik, ini b ini objek dari kelas B ya, gampangnya seperti itu. B titik m message, ini saya singkat aja seperti itu. Nah tentunya ini cara kita menggambarkan kalau kita punya sequence seperti ini ya, maka kodenya akan seperti ini. Nah, ada kemungkinan juga sebuah kelas itu di dalamnya punya metode yang metodenya itu memanggil metode lain di dalam suatu kelas tersebut. Anggap saja saya punya kelas A di sini. Ada void 1 misalkan, yang saya belum tahu apa. Ini saya hanya ngasih panduan saja ya, ada void 2. Di mana nanti si void 1 ini memanggil si void 2. Misalkan void 2 seperti itu. Nah, berarti kan dia memanggil ke dirinya sendiri. Artinya void 2 ini dipanggil ke dalam si void 1 yang ada di dalam kelas A. Nah, kalau seperti itu, ini kita namanya self message. Artinya memanggil metode yang ada di dalam kelas itu sendiri. Jadi ada suatu metodenya tentunya berbeda atau mungkin bisa rekursif, itu memanggil dirinya sendiri seperti itu. Nah, itu adalah cara pemanggilan metode yang ada di dalam kelas-kelas yang tentunya kita sudah buat. Jadi basically, ya kita gambar dulu kelas diagramnya, baru kita bisa menggambar sequence. Nah, ada lagi fitur dari sequence diagram yang lain namanya nested message. Apa maknanya nested message? Misalkan saya A itu manggil message 1 yang ada di B, seperti itu. Kemudian ternyata di dalam si message 1 ini, di dalam void-nya, dia manggil lagi yang lain gitu, message 2, punya si C. Punya si lifeline atau lifeline ini anggap aja C lah ya, seperti itu. C titik message 2, seperti itu. Nah, ini artinya dia nested, artinya dia manggil suatu metode, A manggil metode yang ada di B, ternyata metode yang ada di B manggil lagi metode yang ada di C. Nah, itu nested. Nah, nested ditandai dengan yang ini nih. Ini nested nih. Ini nested. Artinya, si sekumpulan ini dipanggil dalam rangka dia pemanggilan message 1, seperti itu. Nah, caranya ya konsepnya sama ya. Jadi, kelas A tuh punya suatu metode manggil message 1. Message 1 ini ternyata di dalamnya memanggil juga metode lain yang ada di lifeline yang lain atau C yang lain, seperti itu. Kemudian, ada lagi kasus seperti ini. Jadi kalau ini namanya, ini adalah asinkronus. Dan ini namanya sinkronus. Bedanya apa? Kalau sinkronus ketika manggil harus sampai selesai dulu. Ini kan dia basicnya basic waktu ya. Jadi pemanggilannya tuh runutnya dilihat ke bawah. Jadi dari atas ke bawah cara pemanggilannya, time-nya. Nah, ketika ini belum selesai, maka dia tidak bisa memanggil yang lain. Jadi misalnya dia memanggil lagi yang lain di sini. Di sini. Itu misalnya seperti ini nggak boleh. Karena si timeline-nya itu masih berada di dalam satu signal seperti ini. Ini anggap satu kotak begini ya, jadi jangan bingung lagi. Ini nggak boleh karena dia sifatnya sinkronus. Tapi kalau terkadang kita juga bisa multi threading tuh, kita bisa pakai konkuren programming seperti itu, yang kita memungkinkan memanggil metode dijalankan bersamaan dengan metode yang lainnya. Ya, mekanismenya nanti dikembalikan lagi ke bahasa pemrogramannya ya. Nah, itu kita bisa pakai asinkronus. Di mana si pemanggilan message 1 ini tidak perlu menunggu timeline dari message 2 dan message 3. Ini arti dijalankan bersamaan antara message 1 dengan message 2-nya, seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan asinkronus. Nanti kalau suka dengan ini, silakan belajar konkuren programming. Biasanya kalau kita nyebut bahasa awamnya multi-threading gitu ya. Multi-threading. Seperti itu.
Oke, berikutnya lagi, ada lagi untuk konstruktor dan destruktor. Jadi kan sebetulnya nanti kita memungkinkan bahwa objek dari kelas lain itu kita buat di dalam suatu kelas. Contoh kayak kemarin kita pakai komposisi ya. Kalau masih ingat relasi komposisi, dibuka lagi videonya kalau tidak hafal. Nah, itu kan berarti si B ini itu akan di-create-nya di dalam si kelas A-nya. Jadi nanti ada perintah B spasi B sama dengan new B seperti itu di dalam si kelas A-nya. Entah dalam si metode yang mana seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti create ini menandakan bahwa si objek ini diinstansiasi. Objek si B ini diinstansiasi dalam kelas A, maka si B ini baru akan muncul kalau si kelas A-nya ada seperti itu atau manggil. Nah, ini biasanya terjadi di dalam komposisi. Jadi dibaca lagi aja nanti relasi komposisi ya. Kemudian, ya tentunya kalau namanya construct ada destroy gitu ya, seperti itu. Nah, cuma memang kita tidak eksplisit kalau pakai Java, karena memang Java pakai Java Garbage Collection. Tapi ada beberapa bahasa pemrograman atau fitur di dalam bahasa pemrograman lain yang kita dimungkinkan untuk menghapus objeknya. Nah, itu kita bisa pakai namanya destroy. Cuma saya nggak akan terlalu banyak bahas di sini ya. Penandanya ini nih, ini destroy, artinya lifeline dari si partisipan B ini atau kelas B-nya sudah berhenti sampai sini. Nah, itu pernyataan dari create dan destroy. Lalu ada lagi namanya ini frame. Nah, frame ini punya stereotip macam-macam. Ada OPT, ada ref, ada alternate. Seperti itu. Nah, tiga ini bedanya apa? Jadi nanti masing-masing ini ada bedanya. OPT itu sifatnya adalah opsional. Jadi artinya yang ditandai oleh area OPT ini atau frame OPT atau opsional itu hanya akan dilakukan secara opsional. Nah, biasanya ini kita gunakan kalau untuk use case yang sifatnya extend. Jadi kan kalau extend itu sifatnya opsional, artinya bisa saja dilakukan, bisa saja tidak. Nah, itu ditandai dengan si OPT ini. Kalau ref itu contohnya mirip seperti ini. Nah, ref ini itu menandakan bahwa si bagian yang ditandai dengan frame ini itu sebetulnya diwakili dengan satu sequence lagi. Jadi ada satu sequence lagi yang besar yang mewakili mereka. Jadi cerita yang besar ini yang nanti ada di sini itu akan di-include-kan ke dalam sini. Jadi nggak perlu diulangi lagi. Nah, itu biasanya terjadi di include seperti itu. Nah, kalau yang dua lagi itu ada namanya, oh ya saya lupa, satu lagi namanya loop. Loop itu untuk perulangan. Jadi kalau teman-teman butuh sesuatu pemanggilan metode yang berulang, misalkan saya punya sebuah void X, di dalamnya itu for apa, ternyata dia itu manggil misalkan metode yang lain, Y.1 gitu ya. Jadi dia manggil metode 1 berkali-kali sebanyak si for-nya ini. Nanti kita nggak tahu for-nya berapa. Nah, itu kita bisa tandai dengan tanda loop. Nah, nanti loop-nya itu mau pakai apa, ditulis di sini. Jadi ada for each line. Ini berarti dilakukan pakai for each. Kan ada perulangan for each ya kalau di Java. Atau bisa nanti pakai for to do. Atau pakai while do. Terserah saja. Ini tergantung nanti dari bahasa pemrograman yang sedang dibahas. Kemudian ada lagi alternate. Alternate itu apa? If then else. Jadi kalau teman-teman bicara if then else, misalkan ada cerita nih. Nah, ini harus pilih salah satunya. Yang atas atau yang bawah. Nah, kalau yang member type-nya VIP, maka dia akan melakukan ini. Sementara kalau member type-nya ordinary, dia akan melakukan ini. Jadi beda ya. Beda cara perlakuannya seperti itu. Dan message yang dipanggilnya pun, atau metode yang dipanggilnya pun, itu juga akan berbeda. Nah, itu kalau kita pakai alternate. Dan setiap sisi ini menandakan satu kondisinya. Jadi kondisinya yang ini, member type sama dengan VIP. Jadi if member type sama dengan VIP, then ini. If ini, maka ini. Seperti itu. Kalau kita menggunakan proses pemanggilan yang di dalamnya ada if. Misalkan ada if, di sini yang kita belum tahu apa. Kemudian nanti if ini berarti manggil objek Y, manggil metode Y. Kalau tidak, manggil manggil metode Z, seperti itu.
Nah, itu bisa dilakukan juga seperti ini penggambarannya. Oke, itulah tadi beberapa penggambaran sequence diagram, di mana nanti teman-teman juga harus bisa memahami kira-kira bentuk dari struktur kode programnya seperti apa. Nah, memang harus hati-hati dalam menggambar kelas diagram dan sequence diagram, karena itu memang langsung berhubungan nantinya dengan kode program yang kita buat. Nah, tentunya pembelajaran mandiri juga menjadi penting di sini. Jadi, habis ini mungkin teman-teman bisa mengulangi lagi video ini berkali-kali, atau mungkin bisa membaca juga buku Learning UML 2.0 karangan Russ Miles yang saya sudah pernah berikan di LMS. Oke, untuk materi sequence diagram cukup sampai di sini saja. Semoga teman-teman bisa memperdalam apa yang dimaknai oleh si sequence diagram ini, dan nanti kita akan ketemu di materi berikutnya, yaitu usability testing dan juga akuisisi pengguna. Oke, terima kasih. See you next.